Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi morfologi yang subnya adalah morfem dan kata, yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Larasati Soekarno Putri, dan rekan saya Nuha Nur Syahidah. Apa itu morfologi? Morfologi merupakan ilmu yang mempelajari bentuk kata dan perubahan bentuk kata, serta makna yang muncul akibat perubahan bentuk itu. Morfem berasal dari kata morf yang berarti bentuk kata dan ema yang berarti membedakan arti. Jadi, morfem itu suatu bentuk terkecil yang membedakan arti. Morfem merupakan satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Morfem tidak dapat dibagi menjadi bentuk yang lebih kecil dari bahasa lagi. Dalam tata bahasa Inggris, morfem berfungsi untuk membedakan bentuk jamak atau plural, mengatakan masa lalu atau past tense, dan sebagainya. Morfem biasanya dilambangkan dengan mengapitnya di antara kurung kurawal, seperti contoh berikut. Seperti kedua, morfem ke plus 2, berlari. Morfem ber plus lari. Menggurui, morfem meng plus morfem guru plus morfem i. Identifikasi morfem. Hal-hal yang dapat digunakan untuk menentukan apakah itu sebuah morfem atau bukan, yaitu membandingkan dua bentuk yang sama atau lebih yang memiliki makna yang sama merupakan sebuah morfem. Dua bentuk yang sama atau lebih bila memiliki makna yang berbeda merupakan dua buah morfem yang berbeda. Dua bentuk yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama merupakan morfem. Jika bentuk tersebut ternyata bisa hadir secara berulang-ulang dengan bentuk lain, maka bentuk tersebut adalah morfem. Untuk menentukan sebuah bentuk adalah morfem atau bukan, kita harus mengetahui atau mengenal maknanya. Mari kita perhatikan contoh berikut. Kedua, bentuk kedua dapat dibandingkan dengan bentuk-bentuk seperti ketiga, kelima, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesebelas, dan lainnya. Bentuk ke pada daftar di atas dapat disegmentasikan sebagai satuan tersendiri yang mempunyai makna yang sama, yaitu menyatakan tingkat atau derajat. Jadi, ke ini adalah morfem. Contoh lain seperti ke pasar, ke masjid, ke terminal, ke stasiun, dan lain-lain. Dalam ke di contoh ini memiliki makna yang sama, yaitu sama-sama merujuk ke suatu tempat. Pada contoh ke dalam bentuk kedua, ketiga, dan lain-lain, dan ke pasar, ke stasiun, dan lain-lain merupakan dua morfem yang berbeda karena memiliki bentuk yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Selanjutnya, perhatikan data kedua, yaitu menelantarkan, terlantar, lantaran. Pada data di atas, bentuk lantar terdapat pengulangan, tetapi bentuk lantar itu bukanlah morfem karena tidak ada maknanya, dan juga bentuk menelantarkan mempunyai hubungan dengan terlantar, tetapi tidak punya hubungan dengan lantaran. Jadi, lantar bukanlah morfem karena tidak memiliki makna. Morf dan alomorf. Morf dan alomorf adalah dua buah nama untuk sebuah bentuk yang sama. Morf adalah nama untuk sebuah bentuk yang belum diketahui statusnya, dan alomorf adalah nama untuk bentuk tersebut kalau sudah diketahui status morfemnya. Setiap morfem pastinya mempunyai alomorf, entah itu 1, 2, atau lebih. Klasifikasi morfem. Morfem-morfem dalam setiap bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria, antara lain berdasarkan kebebasannya, keutuhannya, maknanya, dan sebagainya. Yang pertama, berdasarkan kebebasannya. Yang pertama, morfem bebas adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat langsung digunakan dalam petuturan. Misalnya, morfem pulang, makan, bagus. Yang B, morfem terikat adalah morfem yang harus digabung dulu dengan morfem yang lain untuk dapat muncul dalam petuturan. Misalnya, juang, henti, baur, gaul. Yang ini adalah seperti gabungan morfem ber dan juang menjadi berjuang. Berdasarkan keutuhan bentuk, yaitu morfem utuh. Morfem utuh merupakan morfem satu kesatuan yang utuh, misalnya meja, kursi, rumah, dan sebagainya.
morfem terbagi. Morfem yang merupakan dua bagian terpisah atau terbagi. Misalnya pada kata satu merupakan morfem utuh dan an adalah morfem terbagi. Selanjutnya berdasarkan maknanya. Morfem bermakna leksikal. Morfem-morfem yang telah memiliki makna pada dirinya sendiri tanpa perlu berproses dengan morfem lain. Misalnya, morfem-morfem seperti kuda, pergi, lari, dan sebagainya. Morfem-morfem seperti itu sudah dapat digunakan secara bebas dan mempunyai kedudukan yang otonom dalam pertuturan. Yang kedua, morfem tak bermakna leksikal. Morfem-morfem yang tidak mempunyai makna apa-apa sebelum bergabung dengan morfem lainnya dalam proses morfologis. Misalnya, morfem-morfem afiks, ber, me, ter, dan sebagainya. Morfem segmental dan suprasegmental. Morfem segmental merupakan morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental, seperti morfem lihat, lah, sikat, dan ber. Jadi, semua morfem yang berwujud bunyi adalah morfem segmental. Morfem suprasegmental merupakan morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, durasi, dan sebagainya. Misalnya, dalam bahasa Baka di Kongo Utara, di benua Afrika, setiap verba selalu disertai dengan petunjuk kala atau masa yang berupa nada. Morfem beralomorf zero. Dalam linguistik deskriptif, ada konsep mengenai morfem beralomorf zero atau nol. Lambangnya berupa seperti itu, yaitu morfem yang salah satu alomorfnya tidak berwujud bunyi segmental maupun berupa prosodi, melainkan berupa kekosongan. Perhatikan data berikut. Bentuk tunggal, I have a book. Bentuk jamak, I have two books. Bentuk tunggal, I have a sheep. Bentuk jamak, I have two sheep. Masa kini atau kala kini, they call me. Masa lampau, they called me. Masa kini, they hit me. Masa lampau, they hit me. Bentuk tunggal untuk book adalah book dan jamaknya adalah books. Bentuk jamak books terdiri dari dua morfem, yaitu morfem book dan s. Bentuk tunggal untuk sheep adalah sheep dan bentuk jamaknya juga sheep. Bentuk jamak untuk sheep adalah morfem sheep dan morfem zero. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa zero merupakan alomorf dari morfem penanda jamak dalam bahasa Inggris. Dalam data 2 juga dapat dikatakan bahwa dalam bahasa Inggris alomorf zero juga digunakan untuk morfem kata lampau. Morfem dasar, bentuk dasar, pangkal atau stem, dan akar atau root. Morfem dasar dapat menjadi sebuah bentuk dasar atau dasar base dalam suatu morfologi. Artinya, bisa diberi afiks tertentu dalam proses afiksasi, bisa diulang dalam suatu reduplikasi, atau bisa digabung dengan morfem lain dalam suatu morfologi. Istilah pangkal atau stem digunakan untuk menyebut bentuk dasar dalam proses infleksi atau proses pembubuhan afiks inflektif. Misalnya, dalam bahasa Inggris, kata books pangkalnya adalah book. Akar atau root digunakan untuk menyebut bentuk yang tidak dapat dianalisis lebih jauh lagi. Misalnya, untouched tables, akarnya adalah touch. Selanjutnya adalah materi kata yang akan diteruskan oleh Nuha. Oke, selanjutnya pengertian kata. Menurut Krida Laksana, kata memiliki beberapa arti. Yang pertama, kata adalah morfem atau kombinasi morfem yang menurut para bahasawan dianggap sebagai satuan bahasa yang terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk bebas. Nah, yang kedua, kata adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, baik terdiri atas morfem tunggal maupun gabungan morfem. Yang ketiga, kata adalah satuan terkecil dalam sintaksis yang berasal dari leksem yang telah mengalami proses morfologis. Selanjutnya, fungsi kata. Nah, ternyata kata memiliki beberapa fungsi yang berbeda. Di antaranya yang pertama sebagai subjek.
Subjek adalah pelaku yang melakukan perbuatan atau aktivitas tertentu. Nah, subjek biasanya berupa kata benda seperti nama orang, binatang, tumbuhan, dan benda. Selanjutnya, sebagai predikat. Predikat adalah tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh si subjek tadi. Yang ketiga, objek. Objek adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh si subjek tadi. Selanjutnya, keterangan. Keterangan itu menjelaskan bagaimana, kapan, dan di mana sebuah peristiwa itu terjadi. Keterangan ini dapat diletakkan di awal atau di akhir sebuah kalimat. Contoh kata keterangan biasanya keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara, keterangan tujuan, atau keterangan lainnya. Selanjutnya, pelengkap. Pelengkap sering juga disebut sebagai komplement. Nah, pelengkap ini fungsinya sama seperti objek tadi. Namun, pelengkap ini tidak bisa diubah menjadi subjek apabila kalimatnya diubah menjadi kalimat pasif. Nah, selanjutnya dapat kita lihat contoh kalimat dari fungsi kata. Laras memilihkan Nuha sebuah pakaian yang bagus saat keduanya tengah berbelanja pakaian. Di sini Laras sebagai subjek atau pelaku yang melakukan suatu perbuatan, yaitu perbuatan memilihkan. Memilihkan ini di sini sebagai predikat atau sebuah tindakan gitu yang dilakukan oleh si subjek tadi. Nuha ini sebagai objek atau yang dikenai tindakannya oleh si Laras tadi, si subjek tadi. Nah, sebuah pakaian yang bagus ini sebagai pelengkap dan saat keduanya tengah berbelanja pakaian sebagai keterangan. Selanjutnya, klasifikasi kata. Nah, kata dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan bentuknya dan yang kedua berdasarkan kategorinya. Di sini yang akan pertama kita bahas adalah berdasarkan bentuknya. Klasifikasi kata berdasarkan bentuknya bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama sebagai kata dasar. Kata dasar adalah jenis kata gitu yang masih murni, yang belum terjadi gitu dalam kata tersebut perubahan makna atau fungsi dan bentuknya gitu, belum ditambah afiks apa-apa gitu. Contohnya minum, kerja, baca, dan lain-lain gitu. Yang kedua, kata ulang. Nah, kata ulang ini adalah jenis kata dasar tapi mengalami pengulangan gitu. Pengulangannya ini dapat berupa imbuhan, dasar, dan perubahan suku kata sehingga makna dasarnya bisa berbeda dengan makna sebelumnya. Nah, yang ketiga, kata majemuk. Nah, jenis kata yang satu ini merupakan perpaduan gitu dari dua kata yang berubah gitu menjadi makna baru. Contohnya rumah sakit. Rumah sakit ini dari kata rumah dan sakit tapi disatukan gitu jadi makna yang baru. Kacamata dan lain-lain. Selanjutnya kata serapan. Nah, kata serapan ini adalah kata yang berasal gitu dari luar bahasa Indonesia gitu, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Nah, biasanya kata serapan ini adalah kosakata yang kemudian disesuaikan gitu dengan bahasa Indonesia tersebut. Contohnya aktor, dari bahasa Inggris ya aktor, coklat, dan lain-lain. Selanjutnya, klasifikasi kata berdasarkan kategorinya. Yang pertama, kata benda atau nomina. Biasanya kata benda ini menyatakan nama, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Contohnya, meja, buku, dan lainnya. Yang kedua, kata kerja atau verba. Nah, kata ini biasanya menyatakan suatu perbuatan gitu. Kata kerja ini dalam suatu kalimat biasanya posisinya ini sebagai predikat. Nah, contohnya membeli, memotong, membaca, atau lainnya. Yang ketiga, kata sifat atau adjektif.
Nah, kata sifat ini menyatakan sifat atau kondisi suatu hal. Contohnya kuat, keras kepala, atau lainnya. Yang keempat, kata ganti. Nah, kata ganti ini menggantikan posisi kata benda atau subjek dalam suatu kalimat. Nah, supaya sebuah kalimat yang diucapkan atau dituliskan ini menjadi halus gitu. Contohnya, aku, kamu, mereka. Nah, kata ganti ini disebut juga pronominal. Yang kelima, kata keterangan atau adverbia. Nah, kata keterangan ini biasanya memberikan keterangan atau penjelasan mengenai kata lain gitu dalam suatu kalimat. Nah, kata keterangan ini memiliki beberapa bagian seperti kata keterangan tempat, waktu, alat, ataupun lainnya. Nah, contoh dari kata keterangan seperti kata di sini, di situ, lusa, sekarang, nanti, dan lainnya. Selanjutnya yang keenam, kata bilangan. Kata bilangan atau numeralia merupakan jenis kata gitu yang mempunyai fungsi untuk menyatakan jumlah atau urutan suatu benda gitu dalam suatu deretan. Contohnya 4, 5, pertama, atau semua, dan lainnya. Yang terakhir, kata tugas. Nah, kata tugas ini memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Nah, kata tugas ini juga memiliki beberapa bagian seperti preposisi, konjungsi, artikula, interjeksi, dan partikel penegas. Nah, contoh dari kata tugas sendiri yaitu seperti kata dan, dengan, telah, wah gitu, dan lainnya. Selanjutnya, pembentukan kata. Menurut Schoer, pembentukan kata ini mempunyai dua sifat, yaitu inflektif dan derivatif. Nah, yang pertama, inflektif. Inflektif atau disebut infleksional adalah proses morfologis karena afiksasi yang menyebabkan terbentuknya berbagai bentukan baru dengan ketentuan bahwa bentukan tersebut tetap dalam kelas kata yang sama, tidak berbeda. Nah, yang kedua, derivatif. Derivatif atau disebut juga derivasional merupakan proses morfologis karena afiksasi yang menyebabkan terbentuknya berbagai macam bentukan dengan ketentuan bahwa bentukan tersebut berubah kelas katanya dari bentuk dasarnya. Jadi, inflektif dan derivatif ini memiliki makna yang saling bertolak belakang. Selanjutnya, dapat kita lihat contoh inflektif. Yang pertama, men plus verba, yaitu men plus dengar, menjadi mendengar. Yang kedua, di plus verba menjadi di plus pukul, contohnya menjadi dipukul. Nah, seperti yang kita tahu dan yang saya jelaskan tadi, inflektif memiliki ketentuan bahwa bentukannya itu tetap gitu dalam kelas kata yang sama. Seperti yang dicontoh gitu. Dengar ini adalah verba gitu. Menjadi setelah mendapatkan afiks menjadi mendengar gitu. Tetap gitu, tetap verba. Sebelumnya verba, setelah mendapat afiks juga tetap verba. Gitu. Nah, selanjutnya contoh derivatif. Yang pertama, men plus nomina. Akan tetapi kata yang barunya ini menjadi verba. Contohnya men plus sapu, menyapu. Yang kedua, ber plus nomina menjadi verba. Contohnya ber plus sepeda menjadi bersepeda. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, derivatif ini memiliki ketentuan, yaitu bentukannya itu berubah kelas gitu dari bentuk sebelumnya, bentuk dasarnya. Seperti yang dicontoh gitu ya, kan sebelumnya sapu itu nomina, setelah mendapatkan afiks menyapu menjadi bukan nomina lagi tapi menjadi verba. Nah, demikian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai morfologi morfem dan kata. Mohon maaf apabila
ada kesalahan-kesalahan sebut atau kesalahan-kesalahan penjelasan, harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.